Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Syamusyafat dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan yang terjadi di Madiun, yaitu peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Nah, pemberontakan PKI 1948 atau yang disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut juga FDR, yang terdiri di atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Nah, latar belakang pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompoknya, sayap kiri, lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis yang lama tinggal di Uni Soviet, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fungsi tiga partai yang beraliran PKI Ilegal, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintahan langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pemberontakan, sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikannya berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur, yaitu RM Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Akhir pemberontakan ini sungguh agak sedih. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintahan bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin Kolonel A.H. Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun dengan menggunakan dua brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan dengan cara dihukum mati atau ditembak. Salah satu operasi penumpasan ini pengejaran musuh yang melarikan ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Nah, begitulah kejadian runtutan peristiwa PKI Madiun dari latar belakang sampai akhir perjalanannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk hal ini tidak akan terjadi di masa depan dan sebagai pembelajaran di masa sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.